Iya, Karena biasanya kalau ada kali ya, di belakangnya itu adalah mage yang siap buat nge-burst. oke. Tapi sekarang di belakangnya mage yang farming. Hmm. Dia agak beda sedikit ya. Jadi ya harus menunggu sebenarnya kaliannya apakah memang bisa klop dengan Hanzo yang tidak butuh pengawalan juga sih kalau buat Hanzo-nya. Iya, aku suka sih dengan pemilihan Hanzo dari Bigetron di pick ketiga tadi ya. Dibandingkan dengan Joy yang minimal butuh banget untuk di backup juga di area jungle di awal-awal gamenya. Hanzo lebih mandiri, yes, dengan lebih cepat juga untuk rotasinya. Bisa bersaing dengan Jauhead dan juga Suyo yang tadi kita lihat di bawah detik 45 aja tuh udah bener-bener gerak ke arah River. Ya, minimal kalau kalau ada Hanzo itu jungle-nya kita biar dirusuh juga bisa lah. Iya, Buat ambil buff-nya ya. Tadi emblem setnya kaliannya build apa nih? Oke, build tank ya berarti ya. Concasive, tank, Formness juga dipakai. Ada buff untuk Formness. Naik 2 untuk defense-nya. iya. Tapi kali ini terlihat memang rotasi lebih agresif ke arah Eman ya. Bahkan di menit awal udah mulai ada 4 player tadi yang bergerak ke arah atas dari Bigetron Esports. Membuat Eman mau nggak mau bermain jauh lebih aman. Dan jangan lupakan, flicker available dari Widi kapanpun bisa dia gunakan untuk ejector ke arah Eman. Tapi benar-benar dicicil gitu ya. Full coiler ditahan ya kan, dicicil terus juga di bagian top yang akan dibiarkan jadi ya man ya. Dan ini sepertinya akan menjadi first blood yang didapatkan oleh Liquid ID. Eman masih coba untuk menghindar, tapi yap, first blood dipegang oleh Aaron Shiki. Apakah akan ada pertukaran? Karena Widi pun agak sedikit tertinggal dan Light masih belum berhasil mendapatkan pertukaran tersebut. Yap. Relate-nya yang belum punya Tsunami Slam tadi. Masih kosongan juga untuk naik ke atas. Yang double strike jadi cukup berbahaya untuk bisa masuk dan bahkan terkesan tidak bisa menolong tadi untuk di awal-awal. Iya, sebenarnya dengan pressure ke arah Eman ya, ini memberi space juga untuk Moreno sama Anavel sih. Karena ya harusnya ini Anavel jauh lebih cepat dari segi rotasi farmingnya. Lihat udah level 5 untuk Anavelnya, berbeda satu level dengan Favian yang tadi mendapatkan assist di atas. Dan apakah ini menjadi keuntungan juga nih untuk teman-teman dari Bigetron Esports? Ya, keuntungannya masih bisa dinetralkan dengan level Favian juga ya. Jadi untuk retribution power masih sama. Yang membedakan ya paling cuma di level-level dari romernya nih nantinya. Karena Vini bentar lagi level 4. Nah ini masalahnya sekarang akan coba dikontes karena retribution yang lebih didapatkan oleh Anavel. Memang berhasil mendapatkan pertukaran tapi Widi pun down. Satu tukar satu. Kali ini Kinjutsu dari Anavel mencoba untuk mengejar ke arah Aran dan tamparan dari Bad Impact Moreno. Sungguh-sungguh menyakitkan meskipun double untuk Favian. Pertukaran yang adil. Tapi lagi-lagi Favian lah yang mendapatkan double membuat sekarang gak ada perbedaan level yang terlalu jauh lagi. Ya, turtle tadi sempat didapatkan oleh Bigetron Esports ya. Iya. Masih bisa dinetralkan. Dan di bagian topnya masih farming ternyata untuk Emannya. Tidak akan berjalan terlalu jauh karena harus kena first blood juga. Dan lihat Anavelnya berusaha untuk menangkap Aran yang punya mobilitas tinggi. Wah, ini sih bakal terlalu sulit ya untuk ditangkap ya. Meskipun ya Aran tersisa sedikit saja, tapi di menit ketiga harusnya item pertama pun belum selesai di-build oleh Anavel. Dan itu yang membuat Aran masih bisa sustain dan selamat. Sekarang kita lihat nih, apakah Liquid ID udah coba mulai bermain agresif kembali ke arah Eman? Ya, mereka harus agresif. Dan seperti memang untuk area topnya bakal lebih sering digagging ya. Lihat dari arah pemain-pemain dari tim Liquid ID juga. Oh, oke. Ada Tsunami Slam yang dibuka. Widi membalaskannya dengan ejector. Dan kali ini backupan pun datang. Moreno di waktu yang tepat membuka Sanguine Claw. Dan flicker, Bad Impact, satu hit terakhir. Anavel masuk. Dengan satu momentum Eman. Corner Dash yang berhasil mendapatkan poin kill pertama untuknya. Wow, semua berlangsung begitu cepat. Dan tim fight tadi ternyata bisa dipegang oleh Bigetron Esports ya. Memang ada Tsunami Slam sempat terkena ejector, tapi ternyata backupannya nih. Ternyata ada Anavel juga yang masuk dengan Kinjutsu dia tadi. Iya. Tapi jujur, kalau yang diambil juga beresiko ya. Karena dia nggak bisa buka visions gitu. Ya, dia tipis kan. Jatuhnya ya dia buka badan juga. Menerima Benar. damage. Dan Anavel masih belum puas seperti itu memberikan damage yang besar ke arah Aran. Pokingan demi pokingan terima. Bagian lain Light yang mencoba untuk mendapatkan Aaron Shiki dipaksa untuk mundur. Kehilangan cukup banyak HP. Dan total yang kedua akan segera dikontes Om. Ya, total yang kedua dengan pengawalan dari lane di bagian top. Berarti ini masih dengan menang jumlah untuk tim kita ini. Waduh ini Anavel udah mulai bonyok dan emang ada Aran di sana yang megang kendali tapi justru Vanessa Ninja yang langsung masuk ke arah Aran berhasil mendapatkan Aran. Pertukaran memang ada dengan aja turtle yang kedua tapi Anavel kehilangan bayangannya. Ada dua member yang hilang Liquid Eye dan Bigetron Esports. Mereka berhasil menuju ke arah tengah secara bersamaan dan bisa memberikan pressure di area outer mid lane. Aaron Shiki, heavy crossbow-nya ditangkap dengan Sanguine Claw dan sekarang dipaksa untuk mundur semua. Oke, meskipun belum ada poin kill sekarang buat Moreno, tapi sudah 3 assist. Dan ini adalah sesi lane yang memang butuh waktu, tapi waktu sepertinya mereka dapetin dari stack demi stacknya ya. Golnya memang unggul lah buat tim kita ini karena mereka sempat untuk dapetin turtle-nya. Tapi killnya Anavel ini kayak gak terbendung seakan-akan, terutama nanti kalau nanti menginjak di mid to the
udah late game. Iya. Di awal saja kelihatan kayak Anapel ini sungguh merepotkan gitu. 2 point kill, 2 assist juga. Jadi ini bisa kembali bertambah untuk Anapelnya. Ya itu yang poin penting banget sih, terutama untuk mengejar ke arah mid game yang lebih aman lagi ya. Karena selama ejector, Luke yang dituju, kombinasi dengan Apple keluar dan membuat Luke tereksekusi light. Flicker untuk defensif, masuknya Anapel mencoba mencari pertukaran yang dituju karena yes kill lah, tapi lihat Errol Ciki yang down. Dan apakah Eman menjadi pertukaran balik? Shutdown karena Eman double kill untuk seorang Fabian, dan kali ini kehilangan 3 member Bigetron Esports dalam bahaya. Lagi-lagi tim fight yang seakan-akan bisa dipegang tadi oleh Bigetron Esports bisa dibalikan juga berkat ejector yang memulai tim fight tadi, dan lihat arahnya langsung membayang-bayang Jutsu Ninja yang dilepaskan oleh Anapel. Ya, ini selalu sulit sih untuk gimana Anapel bisa bebas dengan Jutsu Ninjanya ya. Karena Aran mencari lini belakang, membuat tubuh bayangan dari Jutsu Ninjanya itu habis terlebih dahulu HP-nya, dan Luke sekarang masuk seorang diri ke dalam semak yang cukup berbahaya tanpa adanya cover dari Bigetron Esports. Ya, ini berarti akan mengandalkan Moreno kah ke depannya. Lihat Fabiannya. Berusaha untuk ditangkap tadi dengan Tidal Strike, masih gagal untuk Light. Sedangkan Emannya memang masih bisa bertahan juga, tapi objektif turtle-nya yang terbuka bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Mereka juga cukup unggul dari sisi ekonomi. Ya, ini power banget sih Fabian dengan Suyo-nya ya. Karena lagi-lagi dia berhasil untuk selalu bisa mendapatkan banyak keuntungan dan juga bisa melarikan diri dari keadaan-keadaan yang genting untuk mereka. Dan Bigetron Esports sekarang setup akan coba mereka lakukan dengan membukanya ejector, tapi lihat YSKill yang dituju. Anapel gak fokus karena di depan, karena YSKill lah target utamanya. Ya, mau gak mau ya, ada recall kan untuk JS, no? Gak recall ternyata. Dengan 2000 HP yang tersisa akan berusaha untuk mendekat juga mendapatkan turtle yang ketiga. Tapi maju dengan Tidal Strike, Tsunami Slam, up-nya dari Purify, dan lini belakang yang dituju ke arah Anapel menghilang di tempat. Kali ini turtle menjadi milik Liquid ID. Ya. Sebagaimana kita mention tadi ya, lebih ke aku pengen melihat siapa yang bakal menjadi follow up untuk Tsunami Slam. Karena belum ada follow up yang memadai di belakang. Biasanya mage-nya yang bisa nge-burst, contohnya Parsha. Iya, langsung Terus hilang langsung kan bisa kena efek. Tapi bisa Cecilia. Cecilia memang masih butuh waktu juga. Berarti mungkin kalau kita mau melihat seberapa efisien untuk Kalea, ya. ya kita harus melihat kapan Cecilia punya item ketiga. Masalahnya nih kondisinya udah mulai gak baik-baik saja buat Bigetron Esports gitu. Mereka hampir tertinggal 4.000 gold di menit yang ke-8. Dan sekarang udah mulai dikuasai juga karena di bagian bawah Inner Turret sudah hilang. Anapel yang maju dengan Kinjutsunya langsung menghilang saja. Dengan adanya Widi yang selalu ada dimanapun nih untuk membuka vision sekarang Liquid ID. Ya, itu harus cepat memang ya. Kalau Kinjutsu dipukul, dia kembali lagi kan udah luka juga kan yang di belakang. Jadi it's okay gitu kalau memang kalian lihat ada Kinjutsu yang datang, ya udah pukul dulu yang di depan, baru cari yang di belakangnya. Iya, Jangan cari belakangnya sekarang. udah nggak bisa dihit juga ya. Oke, mid game di menit ke-8, Liquid ID yang memang coba untuk melakukan setup ambushnya, mempersiapkan Widi kembali yang bisa melempar siapapun di dalam area semak-semak ini. Udah bener-bener berbahaya banget sih, karena mau itu Luke sekalipun yang dilempar bisa instan di pick off oleh Liquid. Ya, untuk tapi Arannya sendirian kena retribution, Aran nggak kabur ke Aran. Sepertinya masih cukup tebal HP yang dimiliki oleh Aran, menahan semua damage dari Kinjutsu Benegal Ninja. Lihat gimana dia kayak samsak berjalan om, gak peduli dengan hit demi hit yang dilakukan oleh Anapel. Dan bahkan tuh cuma hilang separuh regen lagi sekarang. Iya, masuk bus penuh lagi tadi. Oke. Dan ya mungkin dari Bigetron Esports sekarang mereka susah untuk membuka map. Bedanya game pertama ada Selena. Di Iya. game ini siapa yang akan buka push? Langsung dilempar kena ejector. Mungkin bisa dengan Kinjutsunya ya, tapi nggak semudah itu juga, karena lagi-lagi ketika HP dari Kinjutsunya hilang, itu akan memberi waktu juga, membuka window untuk Liquid ID ngasih serangan balasan gitu. Dan Bigetron sekarang akan berusaha untuk mencari, ya mungkin mencicil dulu ya HP dari tim Liquid ID. Karena ada Suyo di sana yang bisa nge-regen juga nanti dengan itemnya. Warrior sudah pasti pegang dengan Suyo. Terus ada Widi yang selalu mengisi area bush. Kayak gitu, selalu ada Widi. Ejector pun dipersiapkan. Lihat gimana Luke menghilang di tempat dengan instan. Kehilangan sosok frontlaner membuat Bigetron Esports harus merelakan Lord pertama mereka ke tangan Liquid ID. Mau gak mau mereka harus mundur semuanya sekarang. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka minim untuk vision bagi Bigetron Esports. Mau gak mau untuk buka mapnya ya mereka harus bisa merelakan ya antara Kinjutsu yang masuk atau seperti tadi kita untuk membuka rumput dan harus bersiap-siap tapi di belakangnya. Kalau yang di belakang tidak siap, lu pasti terpick sendirian. Iya, masalah tadi benar-benar cepat juga sih om. Gak ada 2 detik mungkin. Follow up yang begitu cepat dari Liquid ID langsung menghilangkan sosok terkuat dari Bigetron Esports. Itu yang bakal jadi PR banget sih, karena lagi-lagi ya masuk ke arah mid game sekarang di 10.
Iron City selesai untuk item ketiganya. Dimana Fabian pun Queen's Wings juga sudah diamankan di bagian tengah. Mau nggak mau hanya bisa mengandalkan Kinjutsu dari Anafel aja. Tapi pun dia nggak begitu aman karena Widih bersiap di bagian belakang. Langsung dipacu. Langsung dibajul. Gak jadi maju. Kembali ke base ya. Untuk Anafel dan sekarang juga tekanan datang dari tim Liquid ID. Mereka punya Lord. Masih Lord yang pertama, masih Lord yang akan sangat minimalis, memang punya efek charge Ya. tapi mudah banget untuk bisa dihancurkan dengan Utara. Ya lihat gimana Kinjutsunya langsung dilempar dengan ejector membuat Anafel masih gagal bisa memaksimalkan ya penggunaan ultimate dari Hanzo ini karena ya benar-benar susah banget buat nyentuh lini belakangnya. Ya mau maju dikit, ya udah maju dikit lagi bisa kena eject. Dan kalau yang target Aran ya udah. Wow, ejector breaker. Widih memang berhasil mendapatkan blue kembali. Tapi Widih masih bisa membeli waktu untuk mundur sedikit keluar dari jangkauan zona berbahaya Bigetron Esports. Anafel yang kali ini tahu dengan gak adanya ejector yang tadi sudah sempat di pop up masih bisa escape untuk semua member Liquid ID. Ya, dan juga untuk Anapelnya di Modus yang memang tidak punya stack banyak ya, jelas damage juga tidak akan terlalu besar. Dan sekarang dari tim Liquid ID mereka pegang kendali permainan, mereka punya map vision, mereka punya map control sangat berbeda dengan game pertama mereka juga sekarang. Mereka bisa keluar dari tekanan dan sejauh ini kita belum melihat aksi luar biasa dari kalian. Iya, dan ini benar-benar dibikin susah banget Tom. Ya, bayangan yang benar-benar menjadi bayangan ya. Bayangan yang benar-benar menjadi masa lalu ya, karena udah langsung melewati hal yang benar-benar sulit banget gitu untuk bayangan dari Hanzo tersebut. Ya, tidak bisa ini ya, memberikan realita berarti untuk lawannya juga. Sementara untuk Lot akan spawn juga jelas yang akan ditunggu oleh tim Liquid ID. Bikin e-sport, mereka masih punya nyawa. Oke. Mereka masih punya chance di mana ada Moreno. Masih ada Moreno yang belum terpick off dari tadi. Jadi ini ya mau nggak mau nih ya, gitu e-sport mereka banyak pelan, Ya. sabar, nunggu di belakang karena yang harus datang untuk end the game ya tim Liquid ID juga. Ya, stack demi stacknya harusnya aman ya hingga di menit ke-12 ini untuk Moreno. Dan ini mau gak mau cuma bisa Anafel doang yang dikirim sama teman-teman dari Bigetron Esports untuk membuka visionsnya. Masalahnya mereka akan kehilangan sepertinya untuk Lord yang kedua nanti apabila masih belum ada hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron, terutama dari Light yang ini berbeda dengan Chow di game pertama tadi ya. Benar-benar berbanding jauh banget. Dimana kali ini memang agak sulit dengan gak adanya hero yang bisa ngebuka vision karena Johet. Lagi ini juga tinggi, jadi juga untuk bisa dipancing buat kaleanya. Free Lord untuk tim Liquid ID tanpa kontes sama sekali. Tuh nama Lordnya udah ada tuh. Hanya di bawah milik tim Liquid ID. Udah gak bisa diambil. Ya, dan Bigetron Esports bermain bertahan. Teritori Yap. pertahanan mereka memang bakal kuat dengan adanya Cecilian dan juga Hanzo. Tapi mampukah mereka menahan nih dari gempuran member-member Liquid ID yang dari segi spell aktif loh untuk Widih sama untuk ESGL ya? Ya itu lagi. Wow, oke, Kinjutsu dipakai untuk farming saja ya. Iya. Untuk farming karena memang cepat dari sisi cooldown juga di bawah 20 detik. Nanti akan ready lagi untuk tim fans setelah Lord jalan ini. Tapi sebenarnya untuk bottom base turret akan pecah bagi Bigetron Esports karena adanya efek charge juga yang bisa dipakai dari Lord ini. Jadi harus bersiap-siap untuk Bigetron Esports. Mereka harus menjaga posisi dari Moreno, jangan sampai Moreno yang terpick off. Alright, dan Lord yang kedua akan coba dive in terlebih dahulu. Tapi Fabian berhasil mengantisipasi Anafel yang baru saja terlihat dengan Kinjutsunya. Council Blade dilakukan Widih mencari kali ini belakang. Masih menunggu momentum yang tepat tapi ditangkap dengan Tsunami Slam. Berhasil memang menghilangkan Widih tapi dua best friend dihancurkan oleh Liquid ID. Aran, nowhere to run sepertinya berhasil juga dieksekusi dan kali ini Bigetron bermain di zona aman mereka membuat dua member Liquid hilang. Oke, dua tukar dua objektif ya. 2 hero, 2 objektif. Bigetron Esports masih bisa menahan memang. Mereka masih ada Moreno. Ini dia Moreno yang belum terpick off dan kita belum melihat adanya jawaban dari tim Liquid ID untuk bisa menangkap Moreno. Terlepas daripada yang flicker ejector yang harus pakai nanti. Dan kali ini dengan gaya frontliner, lihat gimana Bigetron Esports langsung mencoba mencari trade sebanyak mungkin. Mid outer turret berhasil mereka dapatkan. Purple buff seperti yang akan coba di kontes juga, tapi terlalu beresiko sepertinya dari Jawhead yang sudah hadir kembali Om. Ya, ini Johet jadi mimpi buruk ya sebenarnya karena ejector-ejectornya yang cukup penting. Jadi momen yang ditunggu oleh TLID kapan Widi nanti bisa ke belakang dan target ini ke Moreno. Ya. Tapi kalau nggak dapat Moreno ya it's okay gitu loh. Selama dapetin satu hero yang bisa langsung instant ke pick off akan sangat menguntungkan bagi tim Liquid ID. Ini bakal gimana caranya nanti Widih lagi-lagi nyari momentum sih ya, karena tadi sempat mau coba dengan konsil yang dilakukan. Masalahnya memang counter setup dari Bigetron juga sekuat itu loh. Instan dari Tsunami Slam yang dibuka oleh Light
Itu yang membuat Widi gagal mendapatkan lini belakang. Tapi beda ceritanya mungkin kalau Widi dapetin space untuk conceal dan langsung nyentuh lini belakang dari Bigetron. Ya, tapi Aaron juga punya Melvin gun ya. Oke. Secara untuk range-nya akan sedikit lebih jauh juga dan mungkin sedikit lebih aman dari Sanguine Claw. Karena yang bahaya kalau late game kan MM kita kena Sanguine Claw bad impact. Biasanya sih ada tulisan bye-bye udah langsung. Susah buat bisa kabur ya. Halfens bilang yang kedua kena bad impact udah langsung punah tuh MM. Tapi Aran di bagian depan mengisi push. Dan ini yang penting sebenarnya tadi ya. Yang kita lihat dari Bigetron Esports yang tidak bisa mendapatkan push nyaman yang mereka inginkan. Iya. Bahkan setup Tsunami Slam aja. Susah banget nih mereka. Hampir nggak pernah ada malah aku bisa bilang. Gak pernah masuk. Iya nggak pernah masuk soalnya. Benar-benar sulit banget untuk bisa set up di mana Light di sini nggak dikasih space sama sekali dengan hadirnya Jauhead. Dan tadi hampir aja ada inisiasi dari Fabian dan juga dari Widi yang berhasil mereka lakukan ke arah di belakang. Dan sepertinya Light mencoba tidal strike karena bagian depan. Anafel masuk dari King Jutsu-nya. Berhasil menghindar memang. Tapi ejector kembali dibuka. Widi memang berhasil menghilangkan nyawa dari Light. Tapi kali ini Luke pun mencoba untuk ditangkap. Damage yang begitu besar membuat Eman terpaksa menggunakan zaman force defensif. Dan sekarang hanya menyisakan 3 member dari Bigetron. Setup yang dicari itu oleh Bigetron Esports tadi ternyata kalian yang tumbang terlebih dahulu. Tanpa setup mereka harus merelakan Lord yang ketiga yang kembali diambil oleh tim Liquid ID dan seperti ini masih belum berakhir. Mereka masih bisa nabrak berbarengan juga karena 5 pemain yang masih ready banget untuk Liquid ID. Iya kayaknya kita bakal diajak ke game yang sangat late lagi mungkin. Ya, Anda balik lagi ya Cecilian ya. Balik lagi ada Cecilian juga karena ya kita lihat ini masih ada dead timer yang cukup sebelum Lordnya muncul. Dan itu akan memudahkan harusnya Bigetron Esports setup dengan 5 playernya di dalam area high ground ya. Apalagi flicker dari Widi pun belum available nih. Iya, lini belakang harusnya jauh lebih aman dibandingkan ketika spellnya aktif gitu. Ya, ini lebih ke tim Liquid ID yang nunggu untuk Bigetron Esports yang keluar ya dari area base mereka juga. Tadi Lordnya belum yang evolve, masih akan bisa ditahan. Iya. Kalau tidak ada miss move yang terjadi juga. Dan Kin justru hanya untuk manjangin lane bagian jauh tidak bisa dilakukan oleh Anafel. Langsung dipukul mundur dengan Hilda. Wah ini bakal cukup sulit ya, karena 3 lane maju secara bersamaan ke teritori pertahanan Bigetron Esports. Membuka Glorious Pathway dan juga Tidal Strike, Tsunami Slam. Combo one bukan Widi dan Widi masih bisa membeli waktu dengan adanya Immortality. Zaman Force dibuka, Eman memang berhasil mendorong mundur 4 player dari Liquid ID. Dan mereka masih bisa mempertahankan base dari Lord ketiga ini. Selama ada Moreno yang belum tumbang, sangat sulit untuk bisa menjebol pertahanan dari Bigetron Esports. Aksesnya untuk ke belakang, Moreno benar-benar di-cover oleh rekan-rekan yang lain. Dari kehadiran Luke bersama dengan Light yang memangnya ini 2 hero yang akan ditumbal untuk Bigetron Esports. Tapi it's okay selama mereka masih akan bisa mempertahankan wilayah mereka. Dan tadi memang Widi-nya datang tanpa flicker. Jadi ya bisa kita pastikan ya agak susah ya untuk bisa langsung targetin di bagian belakang juga. Iya itu tadi yang aku mention juga. Dengan adanya flicker dari Widi ini akan dibawa ke game yang lebih panjang lagi oleh Bigetron. Karena mereka punya defense di daerah pertahanannya sangat-sangat kuat. Dan oh my god, damage yang begitu besar. Dan Fabian membuat Kinjutsunya langsung menghilang di tempat. Dan mau gak mau Anafel dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, harus ke base, lagi-lagi ke regen di dalam base. Dan juga untuk purple-nya yang bakal diadu sepertinya dari tim Liquid. Keunggulan mereka seakan-akan sudah harus netral sekarang. Karena aku melihatnya ini Moreno lambat laun ya, kalau memang tidak disentuh sama sekali. Yang lainnya akan step up juga. Karena item-item yang lain sudah mulai jadi. Kayak dari Lightnya bisa jadi. Ya juga nanti bakal jadi. Jadi akan membuka peluang untuk Eman atau Anafel bisa masuk seandainya di target Moreno. Oke, tapi kita udah lihat tadi Immortality yang hancur dari Widi ya. Oke. Ini target yang dituju oleh Bigetron mau nggak mau harus ke arah Widi dulu sih. Karena ketika Widinya hilang, setupnya pun dari Liquid nggak mungkin berjalan seperti ketika ada Widi gitu. Dimana dia langsung ke lini belakang dari teman-teman Bigetron Esports. Minimal ya kalau memang mau menangin di objektif ya, ambil Iya. Widi-nya sekarang. Oke. Objektif ya, bukan endgame ya. Ya, dengan Lord 10 detik lagi nih Om. Apa yang bisa lakukan oleh Bigetron Esports dengan kondisi ini udah game punya mereka harusnya dengan late game Cecilian yang kita tahu sendiri damage-nya udah gak mudah untuk dibendung. Mampukah mereka mendapatkan Lord yang aman? Gantung, ini bakal dikontes untuk Lord-nya. Dan setiap kali mereka konsum lagi-lagi Jektar. Oke, Tsunami Slam yang kau kena Widi. Flicker sudah dibuka dan dihindari dari Flicker dan itu dia Widi. Itu
tereksekusi dengan begitu instannya. Luke memang menjadi pertunjukan tapi di belakang lihat gimana Aran dipukul mundur. Gak dikasih chance untuk bisa mengejar karena Moreno. Eman memang harus kehilangan light di sana, double kill untuk Iron Siki. Dan ini menjadi trade yang kurang adil karena Liquid ID set up karena Lord keempat mereka lakukan kembali. Yep, dari 4 lawan 3 ya, karena posisi dari Aran juga yang cukup jauh ternyata. Oke, itu justru Yap, mencoba untuk mencari kembali sebanyak mungkin darah dari player Liquid ID agar mereka nggak bisa bebas. Tapi Aran berhasil mendapatkan tubuh asli dari Anavel dan sekarang Anavel dalam bahaya dan tereksekusi sudah. Anavel menghilang 2 melawan 4 dan mampukah Eman mencari momentumnya karena kali ini tershutdown sudah dan Eman berhasil membeli waktu. Fabian down 1 lawan 2. Eman mencoba menghindar menunggu untuk Sawan Force yang aktif kembali tapi Eman belum berhasil mendapatkan Lord yang keempat dan Eman pun tershutdown sudah. Habis Decathlon Esports dan Liquid Lord keempat untuk mereka. Oke, dari Aran yang muncul dari belakang. Kalau tadi kita lihat, dia ada di area purple buff menunggu kehadiran dari Anavel. Dan ternyata melintas di tempat yang benar juga. Dan end the game seharusnya bagi tim Liquid ID. Ini nggak bisa harus untuk Bigetron karena Iron Siki terlalu bebas. Dipegang oleh Luke, tapi sepertinya ejector membuat Light gak bisa mendekat ke arah seorang Iron Siki. Dan sekarang lihat gimana Light pun menghilang di tempat. Luke mencoba membeli waktu tapi base-nya terekspos dan Liquid ID untuk game yang kedua. Wow, oke. Dan kita punya game 1 sama sekarang dari tim Liquid ID yang berhasil memenangkan game kedua tadi meskipun cukup bersusah payah. Defensive route